Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai identifikasi faktor pemilihan lokasi retail dengan studi kasus Mall Kartini dan Mall Central Plaza yang ada di Kota Bandar Lampung. Di dalam video ini kami akan membahas 4 outline utama. Yang pertama ada konsep dasar teori lokasi, yang kedua konsep bisnis retail, yang ketiga gambaran umum wilayah, dan yang keempat alasan serta faktor pemilihan lokasi. Di sini saya akan membahas outline yang pertama, yaitu konsep dasar teori lokasi. Dalam pembahasan ini kami menggunakan dua teori utama. Yang pertama itu ada Central Place Theory dan yang kedua ada teori hoteling. Yang pertama ada Central Place Theory. Central Place Theory ini dikemukakan oleh Chris Stoller pada tahun 1933 di Jerman. Teori ini menjelaskan peran sebuah kota sebagai pusat pelayanan, baik itu pelayanan berupa barang maupun jasa. Nah, dalam teori ini memiliki 4 asumsi. Yang pertama, lokasi tersebut permukaannya datar dan sama. Yang kedua, gerakan dapat dilaksanakan ke semua arah. Yang ketiga, penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata di semua wilayah. Yang keempat, konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak atau biaya. Nah, jika melihat keadaannya sekarang, tentunya ada beberapa hal yang sudah tidak relevan lagi dalam teori ini, sehingga memunculkan adanya kelemahan dalam teori ini. Kelemahan tersebut antara lain, yang pertama, teori ini tidak dapat diterapkan di semua wilayah jika pusat kegiatan suatu wilayah tersebut adalah industri manufaktur. Yang kedua, faktor selera diabaikan dalam teori ini. Yang ketiga, peran pemerintah yang seperti kita ketahui peran pemerintah tuh sangat kuat dalam menentukan lokasi kegiatan, tentunya juga diabaikan di dalam teori ini. Yang keempat, jika melihat asumsi yang keempat sebelumnya, dikatakan bahwa konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak atau biaya. Jika konsumen itu datang ke sebuah pusat kegiatan untuk berekreasi, tentunya mereka akan mengabaikan prinsip minimisasi jarak atau biaya ini. Selanjutnya, teori lokasi hoteling yang dipopulerkan oleh Harold Hotelling. Teori ini mengilustrasikan adanya dua perusahaan yang memperebutkan pangsa pasar yang ada di dalam suatu wilayah. Nah, awalnya ada satu perusahaan yang menguasai wilayah tersebut, yang menguasai lokasi tersebut, dan perusahaan tersebut harus mampu menjaga keunggulannya. Ketika datang satu perusahaan lagi yang menjual produk yang sama, tentunya market share dari perusahaan yang pertama ini akan berkurang, sehingga kedua perusahaan ini berusaha untuk memperebutkan market share yang ada. Nah, kedua perusahaan yang bersaing dan menjual produk yang sama ini dapat beraglomerasi, dan aglomerasi ini dapat menguntungkan konsumen karena konsumen dapat memilih barang dengan harga yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis retail. Yang pertama ada pengertian retail. Retail merupakan suatu kegiatan penjualan atau pemasaran produk, baik itu barang ataupun jasa, yang dilakukan penjualannya secara eceran atau satuan dan dijual kepada konsumen akhir. Ini penggunaan rumah tangga atau pribadi dan tidak untuk dijual kembali. Sedangkan menurut Berman dan Evans, retail merupakan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menjual barang ataupun jasa kepada konsumen. Konsumen itu berupa penggunaan rumah tangga untuk kebutuhan pokok atau untuk kebutuhan keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa retail adalah aktivitas dalam menjual barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga. Yang selanjutnya ada strategi retail.
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk melihat suatu retail itu berhasil atau tidak. Yang pertama ada faktor pengelolaan. Faktor pengelolaan ini adalah faktor yang bisa dikendalikan atau dikontrol dari dalam bangunan. Contohnya adalah manajemen keuangan, manajemen toko, pelayanan pelanggan, dan yang lainnya yang dapat diatur di dalam bangunan. Yang selanjutnya itu faktor tapak. Faktor tapak ini adalah faktor yang secara fisik yang berhubungan langsung dengan bangunan atau properti lainnya. Contohnya itu tempat parkir, ruang pejalan kaki, aksesibilitas, dan taman. Yang selanjutnya adalah faktor lokasi. Faktor lokasi ini berhubungan dengan lokasi bangunan atau tata ruang yang nantinya dengan adanya faktor lokasi ini dapat mempermudah atau menjadi keunggulan dari retail itu dibandingkan dengan retail lainnya. Ada dua konsep untuk menentukan suatu retail, untuk menentukan lokasinya. Yang pertama ada konsep store base, yaitu pengoperasian toko retail itu sudah tetap atau sudah menetap di suatu tempat. Dalam konsep ini, konsumen bisa mendatangi toko retail itu dan bisa berbelanja langsung. Sedangkan konsep yang kedua yaitu konsep non-store base. Konsep non-store base ini pengoperasian sebuah retail tanpa adanya tempat, sehingga konsumen bisa membeli produknya atau mendapatkan barang atau jasanya itu melalui internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggi Palupi, NPM 1811021002 akan melanjutkan mengenai pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, gambaran umum wilayah. Yang kedua, alasan pemilihan lokasi. Dan yang ketiga, faktor pemilihan lokasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai gambaran umum wilayah. Studi kasus yang kita pilih untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori lokasi adalah Mall Kartini dan Mall Central Plaza yang terletak di wilayah yang sama, yakni Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 21, Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Nah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjung Karang Pusat memiliki batas-batas sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Engdal. Untuk wilayah topografi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebagian besar adalah daerah dataran dan sebagian kecil merupakan daerah pegunungan. Ini menjadi faktor yang paling menentukan mengapa usaha retail ini banyak ditemukan di Tanjung Karang Pusat, karena sebagian besar adalah wilayah dataran, sehingga memudahkan untuk mendirikan usaha-usaha retail. Nah, selanjutnya, pemerintahan Tanjung Karang Pusat terbentuk ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 30 Januari tentang perubahan batas wilayah Kota Madia tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung. Di tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan kecamatan, wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini dibagi menjadi 7 kelurahan. Nah, di sini saya akan menyebutkan ke-7 kelurahan tersebut dan luas wilayah. Data ini bersumber dari BPS Kota Bandar Lampung tahun 2018. Kelurahan Palapa memiliki luas wilayah 33 hektar, Durian Payung 109 hektar, Kelurahan Kaliawi 56 hektar, Kelurahan Kaliawi Persada 16 hektar, Kelapa 3 17 hektar, Pasar Gitung 30 hektar, dan Gotong Royong 42 hektar. Jika kita lihat data dari BPS, maka dapat kita pastikan bahwa mengapa banyak retail yang didirikan di Durian Payung, terlebih Mall Central Plaza dan Mall Kartini, karena daerah Durian Payung memiliki luas wilayah yang paling luas dibandingkan luas wilayah kelurahan lain. Mengingat untuk mendirikan usaha retail memerlukan lahan yang luas. Nah, sementara pusat pemerintahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini berada di Kelurahan Palapa. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu mengenai alasan pemilihan lokasi. Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Sebagai wilayah ibu kota, tentunya Bandar Lampung akan jauh lebih berkembang pesat dibandingkan kabupaten kota di wilayah lain.
Salah satu hal yang paling mencolok yang menjadi perbedaan antara kota Bandar Lampung dengan wilayah lain di Provinsi Lampung yaitu banyak ditemuinya pusat perbelanjaan, baik itu retail tradisional maupun retail modern. Terlebih, hal yang paling mencolok antara kota Bandar Lampung dengan kota lain atau kabupaten lain adalah ditemukannya retail besar di kawasan Bandar Lampung yang tidak ditemui di kawasan lain. Nah, selain itu, Bandar Lampung sebagai pusat kota juga akan banyak jumlah penduduknya, baik itu penduduk tetap maupun penduduk pendatang. Penduduk pendatang itu motifnya bisa saja untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka tuntutan penyediaan barang atau jasa juga relatif banyak. Nah, ini mengakibatkan mendorong para pembisnis retail untuk mendirikan usahanya di kawasan ini. Nah, jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan jumlah toko yang ada. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak toko yang tersedia. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah penduduk, maka semakin sedikit pula toko yang tersedia. Uniknya di kawasan Tanjung Karang Pusat, tempat berdirinya Mall Kartini dan Mall Sentra Plaza ini adalah ada fenomena aglomerasi toko pengecer, khususnya pengecer modern. Ini yang membuat kami tertarik untuk menganalisis mengapa banyak pengusaha retail yang berminat untuk mendirikan usahanya di wilayah Tanjung Karang Pusat ini. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu mengenai alasan pemilihan lokasi. Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Sebagai wilayah ibu kota, tentunya Bandar Lampung akan jauh lebih berkembang pesat dibandingkan kabupaten kota di wilayah lain. Salah satu hal yang paling mencolok yang menjadi perbedaan antara kota Bandar Lampung dengan wilayah lain di Provinsi Lampung yaitu banyak ditemuinya pusat perbelanjaan, baik itu retail tradisional maupun retail modern. Terlebih, hal yang paling mencolok antara kota Bandar Lampung dengan kota lain atau kabupaten lain adalah ditemukannya retail besar di kawasan Bandar Lampung yang tidak ditemui di kawasan lain. Nah, selain itu, Bandar Lampung sebagai pusat kota juga akan banyak jumlah penduduknya, baik itu penduduk tetap maupun penduduk pendatang. Penduduk pendatang itu motifnya bisa saja untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka tuntutan penyediaan barang atau jasa juga relatif banyak. Nah, ini mengakibatkan mendorong para pembisnis retail untuk mendirikan usahanya di kawasan ini. Nah, jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan jumlah toko yang ada. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak toko yang tersedia. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah penduduk, maka semakin sedikit pula toko yang tersedia. Uniknya di kawasan Tanjung Karang Pusat, tempat berdirinya Mall Kartini dan Mall Sentra Plaza ini adalah ada fenomena aglomerasi toko pengecer, khususnya pengecer modern. Ini yang membuat kami tertarik untuk menganalisis mengapa banyak pengusaha retail yang berminat untuk mendirikan usahanya di wilayah Tanjung Karang Pusat ini. Saya Fitri Eka Rahma akan melanjutkan presentasi tentang materi yang selanjutnya yaitu faktor pemilihan lokasi. Nah, dalam pemilihan lokasi ini kami memilih Mall Central Plaza dan Mall Kartini. Hal ini dikarenakan terdirinya dari 4 faktor. Yang pertama, demografi ekonomi. Nah, dalam demografi ekonomi ini dapat dilihat bahwa Mall Central Plaza dan Mall Kartini ini berada di daerah pusat yaitu Tanjung Karang Pusat di Bandar Lampung, di mana daerah ini merupakan daerah yang padat penduduknya. Dengan jumlah yang padat penduduk ini dengan jumlah yang banyak akan mendorong permintaan terhadap kebutuhan yang akan diminta. Lalu dengan adanya perubahan permintaan tersebut, maka dengan semakin banyaknya jumlah penduduk ini akan menyebabkan preferensi berbeda-beda tiap individunya yang akan meningkatkan setiap kebutuhan dan meningkatkan ekonominya. Lalu yang kedua adalah aksesibilitas. Nah, dalam Mall Central Plaza dan Mall Kartini ini yang berada di pusatnya Bandar Lampung tuh ya, itu jadi banyaknya kendaraan yang melewati kedua mall tersebut yang menyebabkan banyaknya aksesibilitas yang mudah untuk mencapai mall tersebut. Lalu yang ketiga, persaingan. Nah, dari persaingan ini
dapat banyak hal yang digunakan untuk menentukan persaingan. Salah satunya adalah jarak lokasi pesaing. Nah, dari jarak lokasi pesaing ini antara Mall Central Plaza dan Mall Kartini cukup berdekatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Mall Kartini dan Mall Central Plaza itu merupakan mall yang bersaing gitu. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan. Nah, faktor pengelolaan ini faktor yang cukup penting, yaitu di mana faktor ini meliputi harga dan kelengkapan. Nah, untuk pengelolaan harga sendiri, untuk Mall Central Plaza dan Mall Kartini ini memiliki harga yang hampir serupa. Sedangkan untuk kelengkapan Mall Kartini dan Mall Central Plaza ini juga memiliki kelengkapan barang yang juga hampir serupa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.